Matthew chapter 21, verse 20. And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Juga besaranmu ya. Baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Samanya semangat kayak mana itu kalau semangat? Badannya kayak mana kalau semangat? Coba. Yang di sini kalau semangat gimana? Joget-joget dong, ceria dong. Harus semangat dong ya, teman-teman di sini. Kita harus semangat supaya teman-teman Joykis di rumah pun semangat. Ya kan? Mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Kak Kaila. Oke kakak mulai doa ya. Kawan-kawan Joykis, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada hari ini kami akan mulai ibadah kami. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kami dapat semangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Are you ready guys? Ayo makin berdiri semua Joykis. Ya, Talenta berbeda. kita mau memuji Tuhan ya, Mi. Ayo.
semua Makanya sama, itu Miss. peranan kita juga berbeda-beda ya, Miss. Tentunya, Ada Miss. yang punya talenta apa? Bernyanyi. Ada yang kayak kakak abang main musik, Main ya kan? musik, Iya. menari, banyak Benar deh. sekali, Miss. Hari ini kita mau lihat teman-teman kita yang di sini aja nih, Miss. Oh, Mereka iya, punya Miss. talenta menghafal ayat yang luar biasa loh, Miss. Oh iya, Miss. Mereka pakai nyanyi kan, Miss. Oh, mantap dong, Kita Miss. coba lihat ya, Miss. Ayo, kita mulai. Ayo kita coba dulu yang pertama dari Kak Kayla. Amsal 17 ayat 17. Luar biasa ya, Miss. Terus siapa lagi nih yang bisa ayat hafalannya nih? Kita coba Kakak Felis ya, Miss. Kak Felis, tunjukkan talentamu. Luar biasa. Sekarang gilirannya Abang Ganteng. Ayo Bang Gerald, tunjukkan talentamu. Luar biasa. Gak percuma Bang Jago ya, Miss. Oke, yang terakhir Kak Yola. Ayo tunjukkan talentamu sayang. Keren ya, Miss. Ayat Mars kita juga dinyanyikan ya, Miss. Jadi gampang ya, Miss, mengingat ayat hafalannya, Miss. Iya dong, kalau dilafalkan dengan Hebat, keren. dinyanyikan. Teman-teman yang di rumah pasti juga bisa ya, karena Pastinya. Luar biasa. Yuk, masih semangat kan, Miss? Masih Dan dong. teman-teman yang di sini masih semangat. Masih on fire nggak? Masih mau lebih lagi, mau puji Tuhan? Pasti dong, Miss. Kita mau on fire buat Tuhan. Kita kompak. Berlari, menembus batas-batas.
Udah capek belum? Ya dong, Miss. Iya ya. Masih semangat, ya. Miss. Teman-teman Joy Kids di rumah masih semangat kan? Semangat ya, Miss. Mau lebih lagi ya. Kita mau lebih lagi. Teman-teman di sini berkeringat nggak nih? Berkeringat sikit-sikit. Udah ya. Tandanya udah semangat yang dikeluarkan udah luar biasa ya, Miss ya.
Karena kita cinta sama Tuhan Yesus, Kita lakukan semua itu Miss. untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, mau katakan, Roh Kudus, Engkau humanis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
telah kami naikkan bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang manis untuk duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berbicara melalui mister kami, sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan cerita ya Miss, ada tayangan berikut ini, kita lihat sama-sama ya Miss. Yuk Yuk kita. sama-sama yuk kita lihat, check it out. Mengikuti sekolah minggu, rajin berdoa dan melayani Tuhan. Yuk sekarang kita ikuti cerita kesehariannya Tika ya. Hari ini adalah hari Minggu. Tika sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 11. Oke, Miss. Sekali lagi kita ulang yuk. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 11. Oke, mari kita perhatikan. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk dulu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya harus mengerti firman Tuhan hari ini memerintahkan kita agar kita adalah menjadi anak yang tidak boleh kerajinannya lihat. Terus gimana caranya kita melayani Tuhan, Miss? Oh, karena Tuhan memang kita tidak bisa lihat. Cara kita melayani Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Salah satunya adalah kita melayani sesama. Oh, mengerti adik-adik? Ngerti, Miss. Sekarang Miss mau tanya kepada Tika. Iya, Miss. Iya. Melayani Tuhan. Kalau membantu orang tua, Miss melayani Tuhan. Boleh. Karena firman Tuhan juga mengatakan kasihlah sesamamu, dan untuk khusus orang tua hormatilah orang tuamu. Boleh. Pintar. Terus Miss, kalau mendoakan teman yang sakit melayani Tuhan juga kan, Miss? Oh iya, sangat betul. Karena Tuhan sangat suka dengan anak-anak yang peduli dengan orang-orang yang kesulitan, apalagi orang yang sakit harus didoakan karena Tuhan akan mendengarkan doa-doa orang yang baik. Oh gitu, Miss. Terus aku pernah ngeliat, Miss, di pinggir jalan ada banyak pengemis, Miss. Kalau kita kasih sesuatu buat mereka, apakah itu juga namanya melayani Tuhan, Miss? Itu juga melayani Tuhan. Sudah mengerti semuanya? Ngerti, Miss. Nah, mulai hari ini, mulai saat ini, teman-teman atau adik-adik semuanya harus melakukan itu semuanya. Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Hari ini kita selesai untuk ibadah sekolah minggunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melayani Tuhan, dan biarlah roh kami menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Miss, kalau gitu aku mau memperhatikan firman Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, Miss. Iya, bagus. Oke, Miss. Oke, kita pulang. Bye-bye, Miss. Tika telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan sekarang dia bertambah pengertiannya bagaimana melayani Tuhan.
Ibadah pun telah selesai dan Tika pun pulang. Sampai di rumah, Tika mendapatkan mamanya yang sedang sakit itu dan semakin parah batuknya. Kemudian Tika ingat bahwa Tuhan sudah beri kuasanya kepada setiap orang percaya. Dan Tika pun mau berdoa buat mamanya karena ia percaya Tuhan bisa sembuhkan dia. Shalom, Mak. Salam. Mak, Mama kenapa? Mak, badan Mama kok panas? Mak, Mama minum dulu ya, Mak. Iya, tolong lu, dari tadi Mama kehausan. Aduh, Mak. Tahan, Mak. Minum dulu, Mak. Mama harus minum obat ya, Mak. Nanti aku kasih obat biar Mama jadi cepat sembuh, Mak. Iya. Mana Mama yang sakit, Mak? Nanti kamu belikan Mama obat di apotek Iya, itu. Mak. Iya, Mak. Iya, Mak. Apoteknya harus mandiri. Iya, Mak. Mama harus semangat, Mak. Mak, aku percaya kalau Mama tetap berserah sama Tuhan, Iya, pasti Tuhan bisa sembuhkan Mama. Iya. Tika mau berdoa buat Mama, boleh nggak, Mak? Boleh, Nak. Boleh. Tika sekali. berdoa buat Mama ya, supaya Tuhan jamah Mama, terus sakit penyakit Mama hilang dan Mama sembuh. Kita berdoa ya, Ma. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jamah Mama supaya Tuhan angkat sakit penyakitnya, Mama pulih dan Mama sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mama pasti sembuh, Mama pasti sehat, Mama pasti kuat. Terima kasih, anak. Iya, Mak. Terima kasih. Gimana, Mama Mak? senang kalau kamu bisa berdoa buat Mama. Aduh, semoga ini sudah ada sedikit lega. Puji Tuhan. Nanti jangan lupa ya, belikan Mama obat ya, Nak. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Mak. Mama istirahat dulu ya, Mak. Istirahat dulu, Iya. Mama ya. Jangan lupa banyak ya, gerak Mak, ya, Mak. Ya, aku belikan obat dulu ya, Mak. Iya. Mama Hati-hati tenang ya, sini ya, Nak. Mak. Oke, Mak. Dan setelah berdoa dan makan obat, maka mamanya Tika mengalami mukjizat kesembuhan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Keesokan harinya, saat Tika dalam perjalanan pulang sekolah menuju rumahnya, ia melihat ada seorang nenek tua yang duduk di pinggir jalan yang sangat kasihan. Mungkin ia sedang menunggu belas kasihan orang-orang. Dan hati Tika sangat iba melihat nenek tua itu. Saat itu juga Tika tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada nenek itu supaya ia bisa beli makan. Tuhan Yesus baik. Senang sekali hari ini aku pulang sekolah. Pelajarannya sangat seru. Ya Tuhan. Tuhan Yesus kasihan sekali nenek itu. Ya Tuhan. Sedekahnya, Nak. Iya, aku harus membantu nenek itu. Sedekahnya, Nak. Halo, Nek. Nenek belum makan? Belum, Nak. Bentar ya, Nek. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Nek, ini saya punya uang jajan, Nek. Semoga ini cukup untuk beli makan nenek ya. Terima kasih, Nak. Iya, Nek. Terima kasih, murah rezeki Ya. ya, Nak. Nenek sehat-sehat ya, Nek. Jangan Amin, lupa. Nak. Nanti nenek beli makan ya, Nek. Iya, Nak. Terima kasih. Iya, Nek. Iya, Terima Nek. kasih, Tuhan memberkatimu ya, Ya, Nak. Nek. Tetap semangat ya, Nek. Saya pamit dulu, Nek. Terima kasih, Nak. Oh, Iya, Nek. Terima kasih, Tuhan. Terima Kasihan kasih, sekali Tuhan. nenek itu, semoga dia bisa diberkati lewat apa yang Terima kukasih. kasih, Tuhan. Tuhan mau pakai siapapun yang mau melayaninya. Tuhan tidak lihat siapapun kita. Ketika kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan. Sepanjang minggu, Tika lalui dengan penuh antusias dan sukacita, terutama melayani Tuhan.
Dan tiba hari Minggu lagi, Tika akan beribadah ke gereja. Tiba-tiba Tuhan ingatkan Tika akan temannya yang bernama Rini. Dan Tika mencoba mendatangi Rini, dan ternyata ia menjumpai Rini yang sedang asik bermain games. Tika pun mencoba mengajak Rini supaya dia mau ikut beribadah ke gereja. Wah, senangnya hatiku, hari ini aku bakal ke gereja. Tapi aku harus singgah ke rumah si Rini, karena minggu lalu Rini nggak datang ibadah. Aku harus ke rumah Rini dulu. Nah, tuh Rini. Rin. Siapa? Kamu ngapain? Aduh, ganggu aja sih. Orang Rin, lagi asik. kok masih pakaian kayak gitu? Lah, kenapa rupanya? Kamu tahu nggak Rin, ini hari apa? Hari Minggu lah, biasalah. Ya udah Rin, sekarang hari waktu kita untuk beribadah ke rumah Tuhan. Terus kamu juga kemarin minggu lalu nggak ibadah, kenapa coba? Main game. Ya ampun, Kan Minggu Rin. tuh hari libur Minggu. Ya Tuhan Yesus, Rin. Masa kamu tiap hari main game terus Rin? Emang kamu pikir game ini bisa mengubah hidup kamu? Ganggu aja. Gak boleh gitu loh Rin. Aku datang ke sini pengen ngajak kamu untuk gabung sama aku, kita pergi ke gereja. Minggu lalu kamu udah gak datang, makanya aku teringat aku mau ngajak kamu Rin, supaya kita sama-sama beribadah Rin. Malah sekalipun. Kamu gak boleh ngomong seperti itu Rin. Kamu tahu nggak? Sekarang kamu masih bisa menghirup udara segar, kamu masih bisa kuat, kamu masih bisa bersuka cita, makan, menikmati hidup. Kamu tahu nggak itu dari siapa Rin? Itu semua dari Tuhan Yesus. Terus kalau kamu seperti ini, kira-kira Tuhan Yesus itu senang atau sedih ngeliat kamu Rin? Nggak tahu deh. Pasti Tuhan Yesus kecewa Rin. Tuhan Yesus nggak suka ngeliat kamu seperti ini. Gimana kalau Tuhan Yesus sampai marah sama kamu Rin? Apa kamu mau kalau Tuhan Yesus marah sama kamu? Nggak mau. Gimana? Sih. Nggak mau sih. Jadi Rin, karena Tuhan sudah baik sama kita, Dia udah berikan hidupnya, Dia udah mengasihi kita Rin. Gimana lagi caranya coba kita buat balas kebaikannya selain datang, beribadah, memuji namanya Rin. Cuman sekali seminggu loh kita ke gereja. Masa kamu nggak mau kasih waktu Rin? Kamu nggak sayang ya sama Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kamu Rin. Iya. Kamu mau ya ikut sama saya gereja? Iya. Aku mau. Ih gitu dong. Jadi teman yang hebat, teman keren. Nah, sekarang kamu mandi dulu Rin. Biar aku tungguin. Letakkan aja dulu handphonenya. Supaya kita jangan terlambat ke gereja. Oke. Cepet. Aku mandi dulu ya, tunggu ya. Oke Rin. Tunggu ya. Jangan lama-lama. Oke. Ya, cepat. Wah, puji Tuhan. Akhirnya aku bisa pergi gereja sama Rini. Wah, senang sekali hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari cerita Tika, hari ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dan selalu semangat dalam melayani Tuhan. Jika dalam melayani Tuhan kita merasa tidak dihargai, tidak didukung, tidak diperhatikan, jangan mundur ya teman-teman. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat melayani ya teman-teman. Rohmu harus terus menyala dan kerajinanmu tidak boleh kendor. God bless you all. Nah teman-teman, tadi sudah menyaksikan kan cerita dari teman kita Tika. Luar biasa kan, bahwa teman-teman harus seperti Tika. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia tidak sia-sia, dia pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pertama kita lihat apa yang dilakukannya, dia
menolong orang tuanya. Kondisi orang tuanya yang sedang sakit, dia tolong, dia bantu. Jadi dengan kondisi saat ini seperti teman-teman di rumah, hendaknya kira-kira teman-teman tuh bisa menolong, membantu orang tua. Banyak seperti membersihkan rumah, hal yang sepele, menyapu kamar, ya kan, merapikan tempat tidur, ya kan. Jadi jangan setelah belajar langsung tidur balik, jangan. Kita harus bantu, ya. Itulah makanya kita seperti di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya, jadi kita harus menjadi pelayan, ya teman-teman, ya. Harus kita layani, ya, di rumah kita. Mulai dari rumah kita dulu, ya. Kemudian tadi apa yang dilakukan kedua, yang dilakukan ketika dia keluar, dia ketemu ada dia lihat orang yang kesusahan, dia punya ada uang jajan sedikit, dia kasih, ya kan? Berarti dia apa? Memberi. Dia lakukan itu kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Makanya kita juga harus memberi kepada orang-orang seperti itu. Yang ketiga apa? Dia melihat teman yang tidak sibuk dengan kegiatannya handphone, padahal hari ini adalah hari untuk bergereja, hari Minggu. Dia nggak mau ke gereja. Nah, dia mengajak, ya kan, dia mengajak teman-teman temannya yang pada saat itu yang sedang masih main game, supaya apa? Supaya untuk mendengarkan firman Tuhan, diberkati. Ya, jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dengan kondisi saat ini teman-teman harus semangat, ya. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan roh kita lemah, tapi harus roh kita itu harus lebih menyala-nyala, ya, supaya kita menjadi apa? Berkat bagi banyak orang, ya. Bagi teman-teman semua, biarlah dengan cerita tadi dari teman kita Tika itu memberkati kita semua, ya. Termasuk firman Tuhan saat ini yang luar biasa dari Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi ingat, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati Tuhan, sangat luar biasa. Melalui Bapak cerita sahabat kami Tika, kami benar-benar Tuhan harus menjadi pelaku Tuhan. Kadang-kala Tuhan dengan kondisi saat ini kami menjadi malas, tapi jangan biarlah Tuhan kami terus-terusan malas, tapi biarlah roh ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami terus menyala-nyala, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu baik di rumah kami atau dimanapun Tuhan Engkau pakai, supaya Tuhan orang-orang sekeliling kami diberkati dengan perbuatan tidak laku yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu, teman-teman Joykis yang ada di Bapak di rumah yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk masalah kondisi COVID-19 ini Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat negara kami, buat pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan juga Tuhan para menteri Tuhan juga Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka yang sedang bekerja saat ini Tuhan untuk mengurus masalah ekonomi dan masalah pandemi ini Tuhan segera diberikan kekuatan sehingga kami juga dapat melalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua Tuhan yang mendengarkan kabar gembira kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nih, jangan lupa ya buat teman-teman membuat ayat hafalan dengan kreasi sendiri. Apakah itu bernyanyi, apakah itu membaca, tapi ingat harus dibuat dan ingat dikirimkan ya untuk ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya kita tetap ambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ingat, Roma 12 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman Joy Kids, walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan juga perpuluhan. Udah tahu caranya kan? Seperti biasa, kita bisa transfer persembahan ke bank atau enggak men-scan kode QR di layar. Atau kita bisa masukkan duit kita ke dalam amplop dan titip ke mama papa yang mau ke gereja.
Karena persembahan juga merupakan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Ayo, sebelum kita berpisah, ambil sikapnya, kita mau berdoa dulu. Miss, lupa. Hah? Kita mau nyanyikan Oh, ayat hafal, ayat mars kita ya, Miss. ya. Kita lebih daripada orang-orang yang benar. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 'Ambil sikapnya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan sampai akhirnya. Tuhan, kiranya setiap Joy Kids yang sudah menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu membuat Engkau tersenyum Tuhan di atas surga. Tuhan Yesus, berkati setiap Joy Kids dimanapun berada, berkati kesehatan, berkati sekolahnya dan masa depan setiap Joy Kids Tuhan yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati dan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan supaya corona ini segera berlalu dan kami bisa berkumpul kembali seperti biasa ibadah di gereja ya Tuhan. Kami doakan Tuhan setiap yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, setiap yang berkekurangan Engkau cukupkan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya setiap persembahan yang kami kumpulkan, jika itu berasal dari orang tua kami, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati usahanya Tuhan, tambah-tambahkan berkat dan kesehatan buat orang tua kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi dunia yang harum untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami Joy Kids, berikan kesehatan agar kami bisa berkumpul kembali untuk menyaksikan ibadah online kami minggu depan. Di dalam nama Yesus yang sudah selesai beribadah,